ku takut, tak usah ku cemas, tak usah ku bimbang. Saudara sering menyanyikan pujian ini. Tapi di tengah situasi ini terkadang kita masih bimbang. Kita masih ragu, kita masih cemas. Ya, kita hari-hari ini digoncang-gancingkan dengan keadaan yang tidak menentu. Tema hari ini yaitu jangan kamu khawatir. Saudara boleh tolak kanan kiri katakan, ojo khawatir. Ya, kemarin waktu kami pelayanan ke satu daerah, ya lagu bahasa Jawa, judulnya Los Gak Rewel, saudara. Ya, nanti ada YouTube-nya, saudara. Penciptanya orang Sidoarjo atau apa, lagu Jawa istilahnya Los Gak Rewel. Dan saya percaya kita semua los gak rewel. Amin saudara. Di tengah badai situasi apapun penderitaan. Pujian ini mengatakan los gak rewel. Aku wes gak rewel Gusti. Kalau gak gitu saudara. Saya terkesan dengan pujian di desa ini. Waduh iya kadang kita kira rewel. Ya bahasa Mandarinnya apa Pak? Juaji saudara ya. Rewel lah. Tapi di desa katakan tidak, enggak rewel. Ternyata kita harus bebaskan rasa rewel itu. Amin saudara. Kita gak perlu khawatir. Saya katakan jangan kamu khawatir. Ketika kekhawatiran itu ada dalam hidup kita. Ya kita utamakan dengan doa. Katakan 2, 3 dengan doa. Kalahkanlah semuanya dengan doa. Kalahkan musuhmu dengan doa. Dikatakan doa besar kuasanya. Sedikit doa sedikit berkat. Tidak berdoa tidak ada berkat saudara. Ya banyak doa banyak berkat bukan berarti duit bukan. Berkat kelimpahan, keharmonisan, berkat sukacita. Wah luar biasa. Ya hari ini kita bilang jangan khawatir. Ya jangan kamu ragu, jangan bimbang. Iya Pak kadang enak ngomong. Ya yang jalani ini loh hari-hari ini kekhawatiran luar biasa. Di hari Kamis kami diajak meeting ya beberapa perusahaan. Terutama yang untuk ekspor saudara. Ya, diajak ngobrol, diskusi mengenai ke depannya. Karena di Januari kemarin udah dikatakan memang drop. Betul Pak Bin untuk ekspor kayu juga ya. Semua mengalami drop. Wah ngalami drop. Sampai bulan kemarin, bahkan kemarin kami rapat juga tidak ada kabar yang menggembirakan. Saya hanya tolak-tolak, senggol-senggol. Ojo khawatir ya. Kita punya Yesus yang luar biasa. Karena yang datang banyak anak-anak Tuhan juga saudara. Pengusaha di dalam Tuhan. Saya katakan dunia boleh bergoncang. Kekhawatiran boleh ada. Tapi dengan kuasa doa. Ini yang mengalahkan semuanya. Amin saudara. Beri kemuliaan meriah Yesus kita. Terus berdoa. Supaya apa? Kekhawatiran itu hilang saudara. Masalah boleh ada. Tapi Yesus itu solusinya. Gak usah cari masalah datang dewek saudara. Ya gak usah cari-cari masalah datang sendiri. Tapi percayalah dengan masalah, dengan ujian, kekhawatiran. Ini semakin kita kuat Tuhan. Ya kemarin juga ada pujian, gandol Gusti. Ambil tangannya gini, gandol Gusti. Oh ternyata di desa dia gak khawatir karena gandol Gusti. Dikatakan ada masalah sapi, saudara, penyakit mulut dan kuku waktu itu loh saudara. Ya sehingga sapi-sapi di sana itu yang harganya puluhan juta dijual 2 juta pun enggak mau. Ya dia ada satu rumah ada yang 5 punya 10 ya. Dia jual sudah enggak laku. Dengan harapan akan panen. Dengan berat sekian ton hasilnya sekian. Tapi mereka katakan aku gak takut Tuhan pasti pelihara. Amin. Saya katakan waduh di desa pun semangat luar biasa. Apalagi di Tegal Sari ini, jemaatnya berkata, Yesusku luar biasa, aku gak takut. Kelihatan di depan masalah banyak, tapi di atas ada jalan yang luar biasa. Amin. Sehingga kekhawatiran itu gak menghantui hidup kita. Kalau kita hidup ini penuh kekhawatiran, sungguhan, saudara gak akan gemuk. Tapi waktu saya masuk disambut dengan ya asyir-asyir yang pipinya nyempluk-nyempluk tadi. Oh seger-seger loh Pak tadi saya ngomong. Termasuk Pak Bintoro nih, Pak kok tambah mengembang ke kanan ke kiri Pak. Berarti ada kemakmuran. Ya pujiannya kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya Pak mengembang ke kiri ke kanan. Tadi saya pakai baju juga gitu. Saya tanya pembantu saya jangan sering dicuci bajunya. Kenapa? Mengkeret saudara. Sehingga tak pakai semuanya mengkeret. Kata istri saya, makan muka kean. Ya, enggak mengkeret bener kok saudara. Ya, karena ada sukacita. Los gak rewel sudah.
Kekhawatiran kalau semakin kita pikiri, semakin pikir. Coba saudara nanti, semakin dipikiri semakin besar masalahnya. Tapi kalau saudara bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus aku gak perlu khawatir. Loh sudah berjalan kemarin 2020, 2021 pandemi yang luar biasa. Ya kita kekhawatiran bagaimana. Ternyata sekarang 23 saudara sehat-sehat semua. Amin, karena Tuhan yang luar biasa. Saudara kita hari ini akan belajar tentang murid Yesus yang namanya Petrus. Ya saya katakan Petrus ini adalah murid yang spesialis punya rasa kekhawatiran yang luar biasa dibanding yang lainnya. Ya, kita belajar kekhawatiran apa sih yang dialami Petrus ini saudara. Yang pertama kekhawatiran itu membuat Petrus menjadi hilang kepercayaan. Ya, kalau saya catat di tempat ini, murid Yesus yang memiliki kekhawatiran yang paling besar yaitu namanya Petrus. Nanti kita belajar kekhawatiran apa yang dilakukan Petrus. Kekhawatiran membuat Petrus menjadi hilang kepercayaan, saudara. Kita baca di Matius 14 ayat 31. Ini satu contoh. Segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara. Dikala itu setelah ada acara, ya Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, "Kamu bertolak ke seberang, ya naik perahu. Coba ya aku mau berdoa." Tuhan Yesus mau berdoa. Ternyata di tengah laut, di tengah badai, ya murid-murid ini mulai ketakutan. Dan dia melihat ada Tuhan Yesus yang berjalan. Tapi dia tidak mengetahui bahwa itu Tuhan. Ada yang berkata itu hantu. Itu siapa itu? Itu Tuhan, bukan. Itu hantu berjalan di atas air, saudara. Sehingga waktu Tuhan Yesus berkata, "Ulurkan tanganmu, berjalanlah." Ya waktu Petrus berjalan, dia percaya, oh aku percaya ada Tuhan. Tapi waktu ada badai, waktu ada angin lagi, lalu dia tenggelam. Artinya apa? Ada kebimbangan. Saya tidak nyalakan orang, semua pasti ada kebimbangan, rasa takut pasti ada. Karena kita masih manusia. Tapi jangan kekhawatiran ini menjadi besar dalam paradigma kita. Terlalu besar masalah kita. Seperti Petrus. Sudah ikut mujizat, melihat kuasa, melihat segala sesuatu yang luar biasa. Tapi di tengah situasi dia berkata, "Apakah itu engkau Tuhan? Apa engkau masih berlaku mujizat bagi aku?" Ya, sehingga tenggelamlah namanya si Petrus ini saudara. Tapi Tuhan berkata, "Angkat tanganmu ya. Kenapa kamu kok gak percaya saudara?" Istilah bahasa Inggrisnya kok ya kebacut tenan saudara. Ya, terlalu kamu gak percaya. Hari-hari ini di tengah tantangan apapun. Saudara berkata kok kelihatannya gak ada titik terang ya. Kelihatannya hari ini sakitku gak sembuh-sembuh ya. Kenapa hari ini masalahku gak beres-beres ya. Percayalah. Proses ini berlaku, proses ini terus berjalan untuk saudara menikmati kuasa Tuhan yang luar biasa. Beri kemuliaan yang beri Yesus kita, sehingga kita berkata, "Aku gak khawatir, tak usah aku takut, Allah menjagaku." Masalah datang, tak usah aku cemas, Yesus peliharaku. Waktu saudara menyanyikan, waktu saudara terus mengumandangkan, berarti saudara semua di tempat ini memproklamasikan kuasa Tuhan yang luar biasa. Menyatakan dan mendemonstrasikan kuasa Allah yang luar biasa. Sehingga saudara setiap kata-kata saudara, bahkan dikatakan bahwa setiap kata-kata ini adalah doa. Kalau saudara katakan El Shaddai Allah Maha Besar, El Shaddai Allah Maha Kuasa. Terus saudara katakan, kekhawatiran itu mulai pupus saudara, mulai hilang. Ya mulai hilang. Tapi semakin saudara mendalami masalah itu, semakin saudara mengerti tentang masalah itu, semakin besar kepikiran saudara. Ya, seperti Petrus sudah tahu bahwa itu Yesus, tapi dia toleh kanan kiri, rasanya kok bukan, apa iya, apa enggak. Ada satu kebimbangan. Sehingga Tuhan mengatakan, "Hei kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara, ini Tuhan Yesus mengatakan pada Petrus. Satu ketika saudara, ada seorang kakak adik ya ngajak bersepeda saudara.
Kemudian kakaknya bilang, "Dek, ayo rekreasi, kita naik ke gunung," saudara. Adiknya percaya, kata kakaknya hebat ya. Naik sepeda, kemudian naik ke ujung, sampai di ujung gunung. Kemudian kakaknya bilang, "Kita segera akan turun lagi melewati jalan yang lain," saudara. Kemudian si adik ini kemudian membonceng di belakang, kakak bilang, "Pegangan yang erat, oke? Oke kak." Sampai di atas, banyak bebatuan, sehingga adik ini berkata, "Kak, hati-hati kak, kak, hati-hati kak." Terus dia mikir, jangan-jangan aku nanti jatuh, saudara. Kemudian dengan pikirannya dia sendiri, si anak atau si adik ini melepaskan pegangan dari sepeda kakaknya. Apa yang terjadi, saudara? Anak ini terjatuh dan sampai di bawah kakaknya melihat, "Loh, adikku udah ada." Ternyata adiknya ada di tepian jurang, saudara. Waktu dia kembali lagi ditanya, "Kenapa? Kan sudah tak pegangi." "Aku khawatir." Khawatir apa? Khawatir kakak ini gak tegen, saudara. Ya, khawatir kakak ini gak semahir sih tak bayangkan. Katanya, "Kamu tadi tahu kakakmu juara gini." "Iya, tapi aku khawatir sehingga tak lepaskan pegangannya tadi." Seringkali kita sudah tahu, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku. Tapi waktu kita ada masalah, kita melepas. Lari dari kenyataan, melepas dari kasih Tuhan, lepas dari kuasa Tuhan. Sehingga apa? Mulai cari jalan sendiri. Sampai akhirnya saudara berkata, "Tuhan, aku nyerah, aku balik lagi." Ya saudara, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, "Hei kamu orang yang bimbang, orang yang ragu, mengapakah kamu masih ragu?" Tapi saya percaya hari ini kita agak ragu lagi sama Yesus. Amin. Di apapun, di tengah kekhawatiran, kegelisahan, kebimbangan, kita percaya aku punya Yesus yang luar biasa. Banyak kesaksian ya dari tempat kami, banyak kesaksian dari diri kami sendiri, dalam pekerjaan, dalam apapun juga. Kelihatannya masalah ini gak tuntas, masalah-masalah ini rasanya gak bisa diselesaikan. Tapi kami bergandeng tangan, saya katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya yang maha luar biasa. Apa yang terjadi, saudara? Gak tak pikir, bukan berarti dibebaskan, gak. Tapi saya bilang, Tuhan yang berperkara luar biasa. Selama aku lakukan tugasku, selama aku gak melenceng ke kiri, ke kanan, aku sesuai dengan jalur firman, aku gak takut. Apa yang terjadi, saudara? Satu-satu masalah ini mulai beres, satu-satu. Besok itu ada lagi masalah, saudara. Saya katakan, aku tenang. Gadamu dan tongkatmu, itu yang memberikan kekuatan luar biasa. Beri kemuliaan Yesus kita. Haleluya, saudara. Ya, hari ini Petrus mengalami, hari itu Petrus mengalami kebimbangan. Sehingga Petrus kehilangan kepercayaan. Yuk yang kedua. Kekhawatiran itu, saudara, membuat Petrus menyangkal Tuhan Yesus dan tidak setia. Dia menyangkal. Ya, dia menyangkal. Apa sih Pak bedanya menyangkal dan tidak setia? Itu kita bisa baca di 2 Timotius 2 ayat 12 sampai 13. 2 Timotius 2 ayat 12 sampai 13. Perbedaannya menyangkal dan tidak setia. Ya. Dikatakan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Artinya dengan Tuhan. Jika kita menyangkal Tuhan, jika kita menyangkal Yesus, Yesus pun akan menyangkal kita, saudara. Jika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, berarti menyangkal ini, saya katakan di sini saya slide ya, menyangkal berarti sudah putus hubungan. Gak ada ikatan lagi, sudah putus hubungan. Saudara waktu lihat di YouTube ada seorang ya dulu gembala juga, pendeta juga. Kemudian dia keluar dari jalurnya Tuhan. Ya, dan dia menghina firman Tuhan, membina Alkitab ini. Wah ya katanya ini. Lihat nanti dalam 1 bulan apa yang terjadi. Wah, Tuhan kok ditantang, saudara. 1 bulan dia tidak bisa bicara. Ya, karena dia menyangkal. Dia mau keluar dari jalurnya Tuhan. Dia gak percaya, saudara. Dan akhirnya dia kembali lagi. Ya, tujuannya apa? Dia cari pamor. Dia cari nama.
Wah, supaya dia diagung-agungkan, supaya dia dinomorsatukan. Ya, ada lagi banyak sekali saudara, dia menyangkal Yesus. Waktu di salah satu kota di Cirebon, dia berkata seperti ini. Pulang dari resepsi, dari acara itu, kecelakaan, meninggal semua. Saya bilang kasihan ini. Ya, tidak ada pengakuan bahwa Yesus adalah juru selamat lagi. Binasa. Orang yang sudah menyangkal Tuhan, firman Tuhan mengatakan hatinya mulai kering. Ada satu kekeringan. Di mana kekeringan seperti tanah yang tandus dan di situ banyak iblis yang senang di tanah yang tandus. Saudara. Kalau hati kita kering, sudah disirami apapun juga tidak bisa. Kecuali kembali lagi disirami dengan firman Tuhan. Amin saudara. Seperti ini di dalam Matius 26 ayat yang ke-34. Tuhan Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau Petrus telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan sudah mengetahui bahwa Petrus ini akan menyangkal Tuhan Yesus. Yang sebentar lagi kita akan merayakan saudara ya. Wah, Petrus bilang enggak, aku gak mungkin menyangkal engkau saudara. Mana ada maling aku. Hari ini ayo kita berkata sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, saya mengatakan ini karena saya mempraktekkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Sebelum dan sesudah kita mengikuti Yesus ada banyak perbedaan. Ya, kalau di luar jalurnya Tuhan, kelihatannya enak. Ya kelihatannya wah happy enak. Tapi hati ini kering. Tidak ada damai sukacita. Tapi kalau kita ada di dalam jalurnya Tuhan, ada sukacita. Toleh kanan kiri katakan, ada sukacita. Amin. Ada kegembiraan. Ya, ada keharmonisan. Wah, luar biasa di dalam Yesus. Ada pujiannya, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Ternyata saudara kita banyak di dalam Yesus. Amin. Kalau kita sendirian, kita sedih, kita melongo, nggak ada teman lagi. Saudara bisa nyanyi, ada satu sobatku yang setia. Dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu apa saudara? Susah. Waktuku sendirian. Siapa? Yesus selalu menemani hidupku. Ini saudara, beri kemuliaan Yesus kita dulu. Haleluya. Ya, teman bisa meninggalkan. Teman bisa meninggalkan. Kemarin saya juga ngobrol sama teman kami yang pernah kesaksian di tempat ini. Waduh, namanya narkoba ini luar biasa. Kita di penjara pun kalau masih ada barang ini, ya teman datang. Teman ini datang, dia senang dengan kita. Tapi waktu kita gak punya barang, dia mulai menyangkal, aku gak kenal sama ini. Tapi waktu saudara ada duit, oh kenal. Sini, oh kenal saudara. Seperti Yesus, Petrus menyangkal. Dan tidak setia, ini artinya apa? Masih ada hubungan. Meskipun kita tidak setia, tapi Yesus setia. Contohnya siapa? Yudas. Yuk kita baca saudara. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot, kepala imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Tuhan Yesus kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Di depannya Tuhan Yesus, Yudas baik saudara. Tapi dia tidak setia, berkhianat saudara. Tidak setia. Tapi Tuhan Yesus tetap menyayangi. Ya, ayo kita mau setia. Setia pada siapa? Setia pada Yesus. Karena dia yang selalu memelihara dalam hidup kita. Pergerakan narkoba luar biasa. Dia cerita sampai hari ini pun ya. Banyak kelihatannya pemuda-pemudi alim-alim. Dia berkata di rumah ini alim. Tapi di luar dia pakai morfin, pakai ganja, pakai ini. Ya, kumpulannya orang-orang berduit. Di rumah baik anak ini, pemuda-pemudi ini baik.
Karena ada salah satu anak dari teman kami ya kena narkoba. Dan dia ketahuan di Surabaya, waduh ternyata satu kamar berapa anak sudah pakai semua. Masih kuliah, masih sekolah. Waduh ngeri saudara. Tapi saudara tidak perlu khawatir. Kita serahkan dalam nama Yesus. Kekhawatiran apapun juga serahkan pada Yesus. Saya punya anak laki saudara. Ya di tahun 2004 gurunya manggil. Pak, anak bapak ini kalau hitung-hitungan ini kurang cepat. Ya, waduh terus gimana Pak? Iya harus terus dilatih. Sudah dilatih, mamanya sampai kesel. Wih ini tambah ini. Wih, terakhir mamanya tambah bingung saudara. Ditambah ini, satu tambah ini. Terakhir mamanya ini tambah pusing saudara. Bukan tambah pintar, anaknya tambah pusing. Kita khawatir, gimana anak laki gak bisa ngitung saudara. Kemudian kami punya firman yang luar biasa. Tuhan memberkati ya orang-orang yang dicintainya. Saya berkata, kamu hebat, kepandaianmu 10 kali lipat lebih pintar dari anak dunia. Terus kata-kata iman, aku gak khawatir. Kamu anak hebat, kamu anak luar biasa. Kata istri saya, mungkin gak iso matematika, biasa keturunan bapak saudara. Nek pinter, biasa ibu saudara. Katanya saudara. Betul saudara. Wah nek pinter, ini mama ini. Gak iso itu kan. Nah ini bapak nilainya welek bapak saudara. Ya, kemudian ini gak usah berdebat, sementing kita berdoa gak iso nih saudara. Akhirnya kita bawa dalam doa, kita khawatir. Ternyata tahun 2007 saudara, ya saya dapat kabar waktu ada banner bahwa anak yang kita doakan yang gak ngerti, yang gak bisa apa-apa. Juara 1 sekabupaten tentang hal matematika. Beri kemuliaan untuk Yesus kita. Apa yang gak kita kirakan, aduh gak ngerti aku, gak ngerti. Oh gak ngerti, Yesus yang ngerti. Kita gak mampu. Tak bapak dalam doa, anakku hebat, anakku ngerti. Kita ganti pola doa kita. Aku gak khawatir lagi. Masa depan anakku Tuhan pimpin, Tuhan pelihara. Apalagi hari-hari ini kita datang bersama anak-anak kita doakan anak-anak kita. Ya hidup dalam jalannya Tuhan. Enggak usah kita ragu gimana ya, aku gak punya CCTV 24 jam, ngawasi anak-anak, enggak perlu. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Mata Tuhan melihat dan memelihara orang-orang yang dicintai. Karena apa? Karena kita mengandalkan dan kita setia. Yudas setia di depan, padahal di belakangnya dia berkhianat. Ya, Petrus menyangkal dan tidak setia. Karena apa saudara? Ada kebimbangan dalam hidupnya. Hari-hari ini kalau hidup kita selalu ada kebimbangan, ada kecemasan, ada kekhawatiran. Itu yang membuat iman kita menjadi kerdil. Iman kita menjadi kerdil, tidak bisa bertumbuh lagi. Tapi melalui proses masalah dan apapun juga kita gak perlu khawatir, kita berkata, aku punya Tuhan kok. Ya, terus anak-anak gimana Pak? Aku punya Yesus yang luar biasa. Dia yang memelihara anak-anakku, dia menjaga. Bahkan setiap pagi aku doakan terus. Ya kita doakan terus. Saya lihat perubahan anak-anak saya tiap kali doa Tuhan. Aku gak mampu, Tuhan aku gak bisa, Tuhan aku gak sanggup. Ya dulu waktu TK dipanggil gurunya lagi. Pak anaknya bapak mukul temannya berdarah. Aduh Tuhan ya. Katanya kakak saya, itu contohnya kamu dulu yang ngono. Saudara, enggak tapi gak nemen. Podo ae tadi saudara. SMA dipanggil lagi, SMP dipanggil. Sampai kadang gantian, kamu di sini, kamu ya nilai-nilai api aku kata istri saya. Kalau sinakal-nakal kamu yang maju saudara. Saya katakan Tuhan, kok jadi seperti ini? Tapi satu hal saya katakan, aku punya Yesus yang luar biasa. Tuhan yang merubah. Kalau kita merubah gak bisa, kita hajar apapun kita bisa. Tapi kalau Tuhan yang merubah, terjadi apa saudara? Ada perubahan yang luar biasa. Karena aku punya Tuhan yang luar biasa. Beri kemuliaan untuk Yesus kita. Ya, karena anak ini meniru dari orang tuanya. Selalu saya katakan, lihatan papa mama yang jelek kok ditiru. Ya, papa mama boleh melayani Tuhan, boleh menyaksikan kebaikan Tuhan. Papa ini percaya kok anak-anak ini pasti diberkati. Amin. Selalu kita katakan kamu selalu diberkati. Kamu selalu dipimpin Tuhan. Kamu gak usah khawatir tentang ujian. Tapi harus belajar. Minta hikmat Tuhan. Salomo gak bisa apa-apa, yang diminta adalah hikmat. Minta hikmat. Hikmat melebihi segalanya.
Oleh sebab itu sebagai orang tua kita menasihatkan kepada anak-anak kita. Jangan kamu khawatir, karena kekhawatiran akan menghancurkan masa depanmu. Tapi saat kita bersandar pada Yesus, itulah kekuatan yang luar biasa. Beri kemuliaan untuk Yesus kita. Ya saudara, yang terakhir, yang ketiga, kekhawatiran itu membuat Petrus kembali kepada hidup yang lama. Karena Petrus penuh dengan kekhawatiran sehingga dia kembali kepada hidup yang lama, yaitu penjala ikan, saudara. Padahal Tuhan Yesus mengatakan dijadikan tidak menjadi penjala ikan, tapi penjala manusia. Di Markus 1 ayat 17 dikatakan, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan Yesus ngajak Petrus, ayo ikut aku. Kamu enggak jala ikan lagi, tapi jala manusia. Untuk apa? Supaya orang boleh tahu tidak ada jalan keselamatan selain kepada Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, supaya mereka tahu. Mewartakan kabar sukacita. Kadang Petrus dikatakan, aduh gak mungkin aku bisa, gak mungkin aku sanggup. Akhirnya dia kembali, saudara. Kembali menjadi penjala ikan. Kembali menjala ikan berarti menjadi hidup yang lama. Dikatakan Yohanes 21 ayat 3, kata Simon Petrus kepada teman-temannya, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami juga mau pergi dengan engkau Petrus. Mereka berangkat lalu naik perahu, tapi semalaman itu gak ada ikan, saudara. Dipikir dia, wis aku gak melok Tuhan-Tuhanan. Ya, aku bekerja gak pakai Tuhan-Tuhanan. Aku pakai caraku sendiri, aku pakai kekuatanku sendiri, aku pakai hartaku sendiri. Ternyata dalam bisnis ditipu sana sini hancur gak karuan, saudara. Ini ibaratnya di dalam kitab ini Petrus juga mengalami seperti itu. Dia ngajak teman-teman, ayo balik. Ya kita akan jala ikan lagi. Oke. Semalaman nol. Gak dapat hasil. Gak dapat ikan, saudara. Tapi waktu Tuhan Yesus datang lagi, menampakkan diri lagi. Tebarkan jalamu sebelah kanan. Ya, apa yang terjadi? Waktu Petrus berkata, itu Tuhan. Ya, apa yang dilakukan? Teman-temannya jala ikan, si Petrusnya kemana, saudara? Nyemplung ke danau, saudara. Dia ketakutan, izin. Ya, karena dia sudah meninggalkan jalurnya Tuhan. Dia malu menjeburkan diri ke dalam air. Sehingga waktu teman-teman yang menjala di sebelah kanan, banyak ikan yang dia dapat sehingga jalannya menjadi koyak. Terlalu banyak ikannya, 153 ikan. Wah, banyak sekali, saudara. Di situ Petrus mengakui, iya, ternyata kekuatanku terbatas. Ternyata kekuatan Tuhan tiada batas. Amin. Hari ini kita kadang meninggalkan Tuhan. Saya punya teman ya di Kota Pandaan, waktu kami ajak, ayo kembali lagi. Dia berkata sampai hari ini pun tetap kita bawa dalam doa, dia tidak mau. Ya tidak apa-apa, tetap saya WA tiap pagi kasih firman Tuhan, dia tetap tidak mau. Dia tetap mengikuti jalan yang lama, saudara. Ya artinya apa? Dia berkata, selama aku gak nyakiti orang, dia agamanya netral. Karena dia punya rasa kebinekaan yang luar biasa. Ya kalau lebaran dia ya ikut lebaran gini. Kalau waktu Sinja dia pai. Ini saudara, Natal bersorak-sorak, wah multi talent saya bilang saudara. Ya luar biasa, Home Swastu, wah pokoknya hebat. Dan sampai hari ini saya lihat, aduh kasihan saudara. Ya dia memiliki cara yang luar biasa. Usaha ini gagal. Tuhan ini mungkin hanya lihat, muter aja. Tapi kita hari ini saat kita mau berkata Tuhan, aku gak bimbang kok Tuhan. Tuhan aku mau tetap setia kok Tuhan. Tuhan aku gak mau balik ke hidup yang lama. Saya percaya kekhawatiran, kebimbangan sudah hilang. Amin saudara. Dan saudara boleh bersuka-suka di dalam Tuhan. Ya saudara boleh menari-nari seperti Daud. Karena apa? Daud mengalami hal yang luar biasa bersama Tuhan. Daud mengalami spektakuler bersama Yesus. Daud pun mengalami saudara, di tengah kejayaan mulai ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Tapi waktu dia tahu kesalahannya, dia cepat-cepat balik ke jalurnya Tuhan lagi. Hari ini belum terlambat. Waktu kita bimbang, kita masih ragu, hari ini datang banyak masalah. Saudara berkata,
aku kuat. Amin. Tolak kanan kiri katakan, kamu pasti kuat dalam Tuhan. Ayo tolak kanan kiri. Ya perlu tolak ke belakang sekalipun katakan, kamu pasti kuat di dalam Tuhan. Aku juga pasti kuat di dalam Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri saudara. Haleluya.